Halo semuanya, kembali lagi di channel For Crime Story. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa penculikan dan dikurung selama 10 tahun lamanya oleh pria yang bernama Ariel Castro. Dan tempat kejadiannya dihilangkan dari Google Maps. Dan mari kita mulai kisahnya. Ariel Castro lahir pada tanggal 10 Juli 1960 di Yauco, Puerto Rico. Dia bekerja menjadi seorang supir bus sekolah. Selama dia bekerja, dia memang sudah dicap buruk oleh perusahaan bis sekolah yang ditempatinya. Hingga pada akhirnya Castro pun dipecat. Namun dengan rekor pekerjaan yang buruk, dia dikenal sebagai orang yang ramah dan baik oleh tetangganya. Dan dia juga termasuk orang yang sering bersosialisasi dengan tetangganya. Hingga Castro dan juga tetangganya menjalin relasi yang cukup baik. Di balik keramahannya kepada tetangganya, Castro sendiri memiliki masalah dan kehidupan pribadi di mana dia melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya. Dan juga dia melakukan kekerasan terhadap istri sehingga istrinya mengalami luka yang cukup serius. Castro juga memiliki 4 orang anak, di mana keempat anaknya ini diperlakukan sama seperti istrinya. Castro sendiri mulai melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya setelah dia memiliki anak. Dikarenakan tuntutan yang banyak dan keadaan ekonomi yang tidak mencukupi, mengakibatkan Castro menjadi orang yang mudah sekali emosi terhadap anggota keluarganya. Akibat perbuatan kasar yang dilakukan kepada anggota keluarganya, istri dan juga keempat orang anaknya memilih untuk melarikan diri pada tahun 1996. Dia juga merupakan orang yang rasis terhadap orang berkulit hitam. Dia sering melakukan kekerasan terhadap anak dan istrinya ketika menyaksikan acara TV yang menghadirkan orang berkulit hitam. Karena kekerasan yang dilakukan oleh Castro terhadap istrinya, pada akhirnya istri Castro pun meninggal karena cedera dan penggumpalan darah di otak akibat didorong oleh Castro dari tangga. Setelah istrinya meninggal, dia mengalami depresi yang cukup berat dan merasa kesepian, dan sampai pada waktunya dia mulai tertarik dengan sadomasokis. Ketertarikannya yang menyebabkan Castro memiliki ide gila untuk memenuhi fantasinya ini. Di mana pada tahun 2002, Ariel Castro menculik seorang wanita yang bernama Michelle Kenig, yang masih berusia cukup muda, sekitar 17 tahun. Di mana memang kehidupan Michelle sebelumnya tidak seindah yang dibayangkan. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu dan pernah dilecehkan secara seksual oleh salah satu anggota keluarganya sendiri. Dia sempat kabur dari rumah dan hidup di jalanan hingga suatu waktu dia dibawa pulang oleh teman ayahnya. Michelle pun melahirkan seorang anak dan memiliki niat yang mulia, di mana dia memiliki tekad untuk menjadi ibu yang baik untuk anak itu. Anak tersebut dititipkan oleh ibu Michelle, di mana sebelumnya sudah dikatakan bahwa Michelle ini berasal dari keluarga yang kurang harmonis, di mana kedua orang tua Michelle bercerai dan ibunya memiliki kekasih baru. Hingga suatu waktu Michelle pulang ke rumah ibunya dan bertemu dengan kekasih baru ibunya, di mana lagi-lagi Michelle ini mengalami pelecehan. Anak Michelle pun terbangun dan kekasih ibunya ini melempar anak bayi tersebut sehingga membuat kaki anak tersebut patah. Kemudian kasus ini pun dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pada akhirnya bayi tersebut diasuh oleh yayasan panti asuhan, karena Michelle dianggap tidak dapat mengasuh anak dengan baik. Mengetahui hal itu, Michelle berencana untuk mengambil kembali hak asuh bayinya dan terus kembali ke pengadilan. Hingga Agustus 2002, ia bertemu dengan Ariel Castro. Castro dan Michelle sudah saling mengenal satu sama lain.
karena Michelle kenal dan berteman baik dengan anak Ariel, yaitu Emily Castro. Lalu pada Agustus tahun 2002, Ariel bertemu Michelle di sebuah toko dan menawarkan diri untuk mengantarkan Michelle ke sebuah pelayanan sosial di mana Michelle harus berjuang untuk mendapatkan kembali hak asuh anaknya. Michelle menyetujui karena dia berteman baik dengan anak Ariel yaitu Emily. Ini bukanlah kejadian yang tidak disengaja, karena beberapa minggu sebelumnya Ariel membutuhkan Michelle dan pada saat dia mengantarkan Michelle, dia memutuskan untuk menculiknya. Setelah sampai di rumah Castro, terjadi pelecehan terhadap Michelle. Ariel memukul Michelle dan melecehkannya berkali-kali di kamar atas rumahnya. Setelah itu, dia dikurung dan dirantai di basement rumah Ariel. Michelle dipakaikan helm, dirantai, dan diberi makan 5 kali sehari. Selama di basement, dia dilecehkan berkali-kali oleh Ariel sampai Michelle pernah hamil 5 kali. Karena Castro mengetahui hal itu, dia pun langsung melakukan kekerasan terhadap perut Michelle yang membuatnya keguguran. Dan untuk membuang air kecil dan juga besar, Michelle hanya diberikan ember kecil. Karena hilang selama berhari-hari, ibu Michelle melaporkannya ke polisi. Namun tidak direspon baik oleh polisi dan tidak menganggap kasus ini terlalu serius. Karena polisi menganggap bahwa mungkin Michelle kabur dari rumah karena kejadian yang dialami oleh Michelle selama hidup bersama ibunya. Lalu setelah beberapa bulan, nama Michelle dihapus dari daftar orang hilang. Pada waktu itu dan selama bertahun-tahun tidak ada yang mengetahui keberadaan Michelle. Kemudian penculikan kedua terjadi tepatnya pada tahun 2003, di mana Castro menculik perempuan bernama Amanda Bernie yang berusia 17 tahun. Amanda sendiri bekerja di salah satu restoran dan diculik ketika dia hendak pulang ke rumahnya. Dan ini berawal di mana dia bertemu Ariel Castro pada saat berjalan pulang ke rumahnya. Pada saat bertemu dengan Castro, Amanda tidak merasa asing dengan Ariel Castro karena dia sering mengunjungi restoran tempat dia bekerja dan dia juga merupakan salah satu ayah dari teman kerjanya di restoran tersebut yaitu Emily Castro. Di mana Castro menawarkan tumpangan kepada Amanda, lalu Amanda menerima tawaran karena dia percaya kalau Castro memiliki itikat baik untuk mengantarkannya pulang. Namun di tengah perjalanan Castro menawarkan untuk mengunjungi Emily di rumahnya. Dan lagi-lagi karena Emily ini merupakan teman kerja dari Amanda, Amanda pun tampak sedikit curiga menerima ajakan Castro untuk ke rumahnya. Namun hal buruk pun terjadi ketika Amanda sampai di sana. Sesampainya di rumah, Ariel langsung memukul Amanda dan membawa ke kamar atasnya. Dan dia melecehkannya berkali-kali, lalu memukulnya. Sama seperti yang dialami oleh Michelle sebelumnya. Setelah itu, Amanda dibawa ke basement untuk dirantai. Namun, pada saat itu, Michelle sudah dibawa ke kamar atas. Amanda diperlakukan sama dengan Michelle. Namun, Amanda dapat diperhatikan lebih dari Castro. Apa yang diminta Amanda pasti diberikan. Namun, beda halnya Castro meminta sesuatu ke Amanda dan dia menolak. Castro memukul Michelle agar Amanda merasa bersalah kepada Michelle dan menuruti apa yang diminta oleh Castro. Mengetahui anaknya hilang, ibu Amanda langsung melaporkan ke polisi. Polisi langsung gencar mencari Amanda karena setelah beberapa bulan diculik, Castro menelepon ibu Amanda dan mengatakan bahwa Amanda baik-baik saja dan dia mengatakan bahwa Amanda akan secepatnya pulang. Mendengar hal itu, ibu Amanda mengatakan kepada polisi dan berasumsi bahwa Amanda telah benar-benar diculik. Castro memindahkan Amanda ke kamar atas. Dan di situ dia bertemu dengan Michelle. Mereka berdua bertemu dan tidak lama berita kehilangan Amanda masuk ke berita TV. Dan ketika ada berita TV tentang kehilangan mereka berdua menontonnya dan berharap mereka dapat ditemukan. Pada saat mereka disatukan di kamar atas, Ariel memberikan Amanda sebuah buku jurnal, di mana dia dibebaskan untuk membuat apapun di sana. Amanda menulis surat untuk ibunya di jurnal itu. Lalu Castro menyuruh salah satu gadis membaca apa yang ditulis oleh Amanda. Ketika mereka membaca jurnal itu, anehnya Ariel memukul salah satu dari mereka, karena Ariel tidak suka dengan beberapa isi dari jurnal itu.
Setelah berbulan-bulan hilang, kasus Amanda dibawa ke acara TV yang bernama American Most Wanted. Di acara itu, kehilangan Amanda dikaitkan dengan kehilangan Gina Dacius yang hilang pada saat dia berumur 14 tahun. Dia hilang pada April 2004. Gina merupakan teman baik dari salah satu anak Ariel, yaitu Arlene Castro, di mana dia diculik ketika dia ingin pulang ke rumahnya. Setelah bertemu dengan Arlene yang batal menginap di rumah Gina karena dilarang oleh ibunya. Lagi-lagi metode penculikan yang dilakukan oleh Ariel Castro tetap sama, di mana dia menawarkan untuk mengantarkan Gina yang merupakan salah satu teman anaknya untuk diantarkan pulang karena bertemu di tengah perjalanan. Di mana hal yang dialami oleh kedua korbannya dialami juga oleh Gina, di mana dia sesampainya di rumah tersebut, Gina dipukul dan dilecehkan oleh Castro. Dan dia juga mengalami hal yang sama oleh Amanda dan juga Michelle. Tidak lama dari kehilangannya, ibunya melaporkan kehilangan anaknya ke kepolisian. Dan kasus ini kembali muncul ke permukaan setelah ibu Gina membagikan poster orang hilang kepada orang-orang sekitar di tempat dia tinggal, di mana banyak orang yang datang ke rumah Gina untuk memberikan ucapan duka. Dan ironinya, Castro datang ke tempat tersebut dan datang pada barisan paling depan dan berpura-pura ikut berdoa dan memberikan duka atas kehilangan Gina, padahal dia adalah pelaku utama dari penculikan ini. Lalu dia menemui ibu Gina di acara tersebut dan bertanya bagaimana perkembangan terkini tentang kasus anaknya. Dia bertanya karena takut kalau dia yang dicurigai telah menculik Gina. Dan kedua korban lainnya, Ariel dan keluarga Gina, sudah saling mengenal, karena Ariel teman dari salah satu keluarga Gina. Namun Ariel tidak tahu bahwa Gina adalah anak dari temannya tersebut. Kasus ini pun tidak dapat dipecahkan dan selama bertahun-tahun mereka tidak ditemukan dan hidup di rumah Ariel Castro, di mana mereka hanya diperbolehkan mandi 2 kali seminggu dan diberi makan sekali sehari. Dan selama diculik, mereka masih tetap disiksa dan dilecehkan hampir setiap hari selama 10 tahun lebih lamanya. Kemudian pada tahun 2006, Amanda hamil dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Jocelyn. Waktu melahirkannya, Ariel menyuruh Michelle untuk membantukan Amanda dalam proses kelahirannya. Ariel membeli kolam kecil dan Amanda melahirkan di sana. Setelah lahir, anaknya sempat berhenti bernafas dan membuat Ariel marah. Anehnya, dia mengancam Michelle kalau seandainya anak Amanda meninggal, Michelle akan dibunuh. Lalu Michelle takut dan mencari cara agar anak Amanda selamat, dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan anak Amanda. Setelah Jocelyn lahir, kehidupan mereka bertiga sedikit lebih baik. Mereka bertiga fokus untuk membesarkan dan membahagiakan Jocelyn. Mereka dibiarkan berkeliling di dalam rumah Castro. Castro tampak senang karena kelahiran Jocelyn, dan sering membawanya keluar dan mengenalinya ke tetangganya. Tetangganya pun banyak yang heran, dan menanyakan anak siapa itu. Castro hanya menjawab, itu anak dari pacar barunya. Dan terkadang dia juga bilang bahwa itu cucunya ke orang-orang. Namun itu hanya membuat orang curiga, karena dia bilang itu cucunya, namun Jocelyn memanggil Ariel dengan sebutan ayah. Beberapa tahun pun berlalu, hingga pada tanggal 6 Mei 2013 saat Ariel pergi keluar rumah. Karena keperluan, Amanda juga ikut keluar, karena ini kesempatan Amanda untuk meminta pertolongan. Namun semua pintu rumah dikunci, dan Amanda mengetahui hal itu. Lalu Amanda melambaikan tangan dari jendela depan rumah untuk meminta pertolongan dan ada tetangga yang melihatnya. Pada saat itu juga mereka bertiga bebas dari dalam rumah tersebut. Banyak yang berasumsi kenapa mereka tidak melakukan hal ini dari awal mereka diculik. Hal ini disebabkan ketika Castro ingin keluar rumah. Dia hanya berpura-pura keluar dan menutup kembali pintu, namun dia masih di dalam rumah. Secara naluri manusia yang sedang terancam, mereka berpikir bahwa ini merupakan waktu yang tepat untuk melarikan diri.
Namun setelah mereka keluar dari pintu kamar tempat mereka dikurung, Castro sudah berada di depan mereka dan mengancam mereka jika mereka kabur. Akan ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Jadi ketika Castro keluar, mereka memberanikan diri untuk meminta pertolongan kepada tetangga. Dan mereka pun bebas pada saat itu, di mana salah satu tetangga mereka sadar bahwa Amanda meminta tolong. Setelah di luar, mereka langsung menelpon keluarganya masing-masing. Hanya Gina yang berhasil menghubungi keluarganya. Dan terjadi pertemuan yang mengharukan antara dia dan keluarganya. Sementara Ibu Amanda meninggal pada tahun 2006. Dan Ibu Michelle tidak bisa dihubungi. Tidak lama setelah mereka bebas, Ariel ditangkap. Ariel disidang pada bulan Juli 2013 dan mengaku atas kesalahannya. Dia dituduh atas 936 kasus termasuk penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Castro pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan ditemukan tidak bernyawa di kamar penjaranya pada 3 September 2013, tidak lama setelah vonis hukumannya berjalan. Pada akhirnya dari kasus ini pun, rumah dari Ariel Castro disensor dari Google Maps dan juga Google Earth. Hal ini dilakukan oleh pihak Google untuk menghormati ketiga korban agar tidak mengingat masa-masa mereka diculik dulu. Dan kisah ini pun diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Cleveland Abduction. Dan demikianlah kasus dari Ariel Castro, pria yang melakukan penculikan dan sangat kejam terhadap korban-korbannya. Terima kasih sudah menonton, silakan like dan juga subscribe, dan bisa tinggalkan rekomendasi kasus yang ingin dibahas selanjutnya, dan sampai jumpa.